menerima firman Tuhan? Kalau sudah siap, katakan kanan kirinya, aku haus banget, aku mau belajar firman Tuhan. Nah, firman yang saya bagikan berhubungan dengan hati yang bersih. Saudara tahu nggak, kesembuhan hati kita itu berpengaruh langsung bagi kesembuhan jasmani. Firman Allah sendiri berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau hati Anda pulih, maka akan ada sebuah obat-obatan dari surga yang ditanam di dalam tubuh Anda, sehingga nanti dokter yang bisa mendiagnosa kalau kita harus minum obat tidak sebanyak dulu. Karena kalau tetap minum obat dengan takaran yang lama, kita bisa overdosis. Kabar baik buat kita orang tua, kalau seorang orang yang lebih dewasa, ya kan, kalau orang-orang masih muda-muda, ABG gitu, mereka nggak kerasa kan, makan seafood kek, makan makanan yang berminyak, nggak masalah. Kita makan sedikit, udah langsung kolesterolnya. Paling tidak, kita lebih was-was. Nah, bayangin kalau dokter suatu hari berkata, you nggak perlu obat sebanyak itu, saya turunkan ya dosisnya. Itu ya rasanya mau dirayakan sekeluarga. Alkitab ajarkan, kalau kita sudah penuh obat di dalam, yang tidak meracuni kita, nggak bisa komplikasi, nggak ada efek sampingnya, obat di luar pun semakin berkurang. Obat itu namanya hati yang gembira. Hati yang gembira itu bukan gembira karena alkohol. Orang minum alkohol juga bisa gembira loh. Ketawa sendiri. Mabuk namanya. Ya kan? Itu bukan kegembiraan yang itu. Maksudnya kegembiraan dari Tuhan itu keluar dari hati yang pulih, hati yang sembuh. Jadi saya yakin apa yang saya sampaikan ini berkenaan dengan kebahagiaan kita secara menyeluruh maupun kesehatan jasmani kita. Nah, untuk hati kita bisa pulih, kita perlu perspektif firman Tuhan, cara pandang yang baru. Saya ajak kita membuka sama-sama di Yohanes pasal 9. Saya akan mengelupas bagaimana kita manusia itu punya kecenderungan yang buruk. Pada dasarnya daging kita tuh negatif. Anda nggak usah tanya lah. Kita semua ini nggak peduli sekolah di mana, ras apa, latar belakangnya gimana, profesinya apa, nggak peduli. Yang namanya manusia terbuat dari darah dan daging itu arusnya negatif. Kalau kita ngikuti daging kita, nggak habis-habisnya kita akan terkutuk selamanya. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi pembebasan buat Anda. Hari ini saya mau bicara tentang kesembuhan batinmu. Saya tidak bicara tentang kesembuhan fisiknya. Tuhan kalau menyembuhkan itu unik dan heran caranya. Saya nggak pernah nyangka di Malaysia berapa bulan yang lalu, Tuhan menyembuhkannya lewat angin. Di Manado saya pernah sekali berkhotbah, hujan. Bayangin hujan. Semua orang trauma sebab hujan sebelumnya. Mungkin Anda kalau tahu tentang Manado berapa tahun yang lalu, hujan itu sampai menenggelamkan 14 kafe di pinggir pantai. Gede banget itu hujan, badai nggak keruan. Waktu malam pertama kita survive, kita bisa melewati itu di lapangan KONI Manado, lapangan sepak bola. Malam keduanya saya berkhotbah, hujan mulai turun, semua orang mulai panik. Saya bilang jangan panik, Tuhan punya rencana. Jangan lihat selalu segala sesuatu, jangan kambing hitamkan yang namanya hujan. Petani butuh air. Jangan karena trauma semuanya jadi serba salah di mata Anda. Manusia itu sukanya rekam yang negatif itu loh. Tapi kalau kita bisa melihat rencana Allah, wow, powerful sekali, Allah dimuliakan. Saya bilang tenang, jangan pergi, jangan kemana-mana. Lalu beneran hujan. Mau tahu nggak waktu hujan apa yang terjadi? Ribuan orang berbahasa roh pertama kalinya. Pernahkah Anda pikirkan, namanya doa baptisan Roh Kudus nggak lewat penumpangan tangan, tapi lewat percikan hujan. Itu terjadi di depan mata saya dan di depan mata ribuan orang. Tuhan nggak bisa ditentukan dengan 1-2 cara Dia bekerja. Dia bisa bekerja dengan berbagai macam cara, tapi selalu melalui Yesus. Dan cara yang Tuhan pakai tidak semuanya dihalalkan. Cara yang Dia pakai selalu bermakna, selalu tidak melanggar firman Allah, sekalipun tidak semua tertulis di dalam Alkitab yang Dia kerjakan. Makanya itu, Bapak Ibu Saudara, jangan melihat dunianya Tuhan itu cuma hitam putih atau cuma melihatnya flat, cuma 1-2 dimensi.
lihatlah dengan segenap hati. Anda akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan Anda. Nah, saya mau menunjukkan bagaimana orang atau manusia itu cenderungnya pikirannya negatif. Karena itu kesembuhan jasmani bukan segalanya. Kalau Anda sembuh tapi sifatnya tidak berubah, Anda akan sakit lagi lebih parah dari sebelumnya. Apa yang membuat perceraian terjadi? Bukan karena pernikahannya tidak pernah berbahagia, tapi orangnya nggak bahagia. Mau kawin lagi kalau sifatnya nggak berubah, suka judi, pemabuk pula, kekerasan rumah tangga, mau menikah 7 kali juga akhirnya akan cerai 8 kali. Bagaimana ya? Ya pokoknya begitu. Saking sering cerainya, sebelum kawin lagi cerai dulu, pisah harta dan sebagainya. Orang kalau nggak berubah, yang menjadi duduk masalahnya itu setan ajar. Setan itu tahu, setan itu bukan problema utama, bahkan penyakit bukan. Problema utama kita adalah dalam hati kita. Jadi kalau hati kita bisa bersinar seperti penglihatan saya tadi, wow, luar biasa. Alkitab ajarkan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan, karena terpancar kehidupan dari sana. Dengan kata lain, kalau hati kita negatif, tidak terjaga, ngawur. Bukan kehidupan, tapi kematian yang akan mengalir ke dalam hidup kita. Kutuk dan segalanya. Mari kita baca. Pengajaran saya cuma 3 ayat saja. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Kita baca bersama yuk ya. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Katakan amin. Ini luar biasa. Oke, waktu baca pasal 9, jangan cuma lihat kesembuhannya. Justru yang menarik yang terjadi sebelum orang itu menerima mujizat. Di situ menjelaskan bagaimana kita mendapatkan jalan kita kepada mujizat kita. Kalau sudah terjadi mujizat, kita semua biasanya cepat kecewa. Lu orang itu kok ditolong, kok saya belum. Dasar daging kita negatif. Kalau orang lain ditolong kita nggak suka. Lalu kita iri hati. Dan kita sendiri jadi putus asa. Aku kok nggak, sampai sekarang kok doaku belum terjawab. Ayo, kita baca sebelum orang itu terima mujizat. Kita lihat sifat Allah yang tidak pernah berubah. Dan sifat manusia yang juga tidak pernah berubah. Kalau Anda mau hidup Anda berubah, ubahlah sifat hati Anda. Jagalah dengan segala kewaspadaan, maka kehidupan pasti mengalir. Itu otomatis kerannya terbuka. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat. Tunggu sebentar di sana. Yesus lewat bukan garansi seseorang akan berubah. Kenallah hati Tuhan. Yesus lewat, Yesus hadir seperti yang seringkali digembar-gemborkan dalam gereja. Oh, Allah hadir di tempat ini. Tidak garansi bahwa hidup Anda akan berubah, masa depan Anda nanti akan jadi berarti. Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kemungkinan besar, seperti orang buta ini, Yesus yang terlebih dahulu melihat kita sebelum kita melihat dia. Ini bicara secara khusus tentang kebutaan rohani. Makanya itu ada ayat yang berkata, ia mengasihi, kasihlah Tuhan, gini, apa? Bukan itu. Ia mengasihi, hendaklah kita saling mengasihi seperti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa melayani, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi padaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kebutuhanku, melayani lebih sungguh. Seringkali selalu kita bisa mengasihi itu karena Tuhan ngasih kita dulu. Kita bisa melayani karena Tuhan melayani kita dulu. Kita bisa cuci kaki sesama kita karena Tuhan cuci kaki muridnya dulu. Tuhan tuh selalu lihat kita dulu. Jadi jangan cepat-cepat cari berkatnya, pandang Tuhan. Jalan ke mujizat itu adalah mengenal Tuhan, bukan mengklaim janjinya. Kalau Anda masuk ke hadirat Allah, bertindak sebagai pengacara, apalagi jaksa, nggak dapat apa-apa.
Engkau berkata katanya aku sembuh, mana? Malah bisa cetuskan, ayat di sini dikatakan di firman-Mu di kitab ini, pasal ini, ayat ini, engkau berkata aku akan mendapatkan jodohku, mana? Sampai sekarang telepon pun gak ada, SMS pun tak pernah kunjung datang. Kalau Anda bertindak sebagai pengacara, tak akan mengalami apa-apa. Jadi siapa bilang jalan ke mujizat itu mengklaim janjinya, tapi mengenal pribadinya. Ketika kau mengenal pribadi, mengenal pikirannya, kau akan mendapatkan perspektifnya, cara pandangnya. Engkau akan mengerti isi hatinya, memahami intensinya, intention atau maksud hati Tuhan. Dosa pertama manusia karena mengambil buah, bukan, tapi karena mencurigai Tuhan. Karena nggak percaya. Iman itu bukan iman-imani. Iman, aku mau BMW masuklah ke dalam hatiku, supaya nanti setelah ini keluar dari diriku. BMW, iya, dalam nama Yesus BMW. Demo warga. That's not faith. Iman itu nggak bisa dipisahkan dari mengenal seorang pribadi. Bukan cuma tahu janjinya. Yesus melihat si buta sebelum si buta bisa melihat Yesus. Be humble, oh man. Be humble with your requests. Belajarlah untuk rendah hati dengan permohonanmu. Taruh Yesus terlebih dahulu dan tanya dia bagaimana harus melihat situasi ini yang Anda sedang hadapi. Baru setelah itu, perlahan-lahan temukan kata-kata permohonanmu bagaimana meminta di dalam segala keadaan. Maka keberanianmu akan muncul dari pengenalan. Sehingga kalau setan muncul di depan pintumu, Anda tidak akan gemetar sedikit pun. Sebab Anda tahu dan sebab Anda tahu dan tahu dan tahu bahwa Tuhan punya rencana dan rencananya indah. Dan Anda pasti bisa menang. Termasuk kalau kesembuhan, saya tahu bahwa saya akan sembuh di dalam nama Yesus. Itu bukan karena diberitahu pendeta, bukan karena kita harapan palsu, tapi karena kita connect dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus ajari kita gimana mengklaim janjinya dengan benar. Amin. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat sifat manusia yang menghalangi berkat bagi dirinya sendiri. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Ini dia. Kalau sudah ada kata-kata murid-muridnya bertanya kepadanya, biasanya biang masalah. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Nah, itu garis bawahi kata siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Manusia itu nggak puas sebelum dia bisa menemukan kambing hitam dalam hidupnya. Kenapa kita tidak bisa hidup bebas? Karena sifat lama kita ini nggak pernah mati. Kita selalu harus mendapatkan kambing hitam. Harus menemukan seseorang untuk kita salahkan terhadap karena keadaan kita. Harus. Ini yang saya sebut mentalitas menjadi korban. Pokoknya nggak bisa. Aku seperti hari ini karena salah orang tuaku. Orang tuaku tidak pernah ajarkan pada aku disiplin. Papaku selalu absen dari hidupku. Aku kurang figur ayah. Makanya aku ini orangnya dingin, pendendam. Saya sekarang nggak bisa belajar kalau anak muda. Kalau orang dewasa juga, saya nggak bisa kontrol pikiran. Nggak pernah diajarin dari kecil. Selalu mau menemukan kambing hitam. Orang yang selalu mencari kambing hitam tak pernah menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan, termasuk sakit penyakitnya. Nggak pernah. Kita kasih aja judulnya. Ini pengajaran hari ini. Kambing hitam versus domba putih. Ya, ada dua hewan di sini yang saya sebut. Dan keduanya berlawanan. Anda ikut kambing hitam, hidup Anda akan terkutuk selalu. Anda kalau menemukan domba putih dalam setiap permasalahan, dalam setiap keadaan Anda, akan menemukan rencana. Manusia itu dilahirkan membutuhkan penebus. Dan karena manusia notabene memang tidak suka sama Kristus secara daging, ayo, termasuk orang Kristen nih, lebih gampang berdoa atau nggak berdoa? Terus terang bagi pendeta juga, kalau kita jujur juga sama. Saya tadi ditanya, kalau lagi mau KKR dan sebagainya, saya persiapannya gimana? Oh, Anda mau tahu kalau saya mau KKR seperti itu, saya gimana? Saya masuk kamar, nggak makan, nggak minum, nggak baca, nggak bawa Xbox, PlayStation, HP pun harus dilengserkan.
Dan saya tinggal di kamar tanpa TV, tanpa entertainment. Terus terang saya beritahu, bosan setengah mati. Saya memang sedang membuat daging saya kelaparan sampai mati, hingga roh saya yang dituntun sama Kristus. Terus terang bagi saya sendiri itu pikul salib. Padahal saya sudah bagi banyak orang termasuk dekat sama Tuhan. Tetapi gimana pun juga, terus terang daging saya tetap gak suka Kristus sampai hari ini. Suruh doa aja sulitnya bukan main. Kita baru duduk nih, yang sibuk nih, yang kerja ya Bapak Ibu. Baru duduk, mau doa, buka Alkitab, langsung ingat, harus catat sesuatu. Lupa beritahu ini, harus telepon orang ini. Pikiran bisnis sudah muncul dulu di sini. Daging kita gak friendly sama Tuhan, ramah. Jadi manusia pada dasarnya sama. Manusia itu butuh penebus. Tapi karena memang gak suka Kristus, jadi dia akan cari penebus dengan kekuatannya. Yang pertama dia akan salahkan adalah orang lain. Aku sakit seperti ini. Kalau sakit ya, pertama-tama langsung tuduhan yang muncul. Aku gak jaga makan sih dulu. Aku sakit seperti ini. Aku ketularan sih. Dulu gak TBC, tapi sejak aku melayani. Mungkinkah waktu saya ikut pelayanan ke rumah sakit besuk orang itu, saya terjangkit TBC pula? Pokoknya harus ada seseorang yang salah. Kalau nggak gitu, kita nggak bisa tidur malam hari itu. Sifat ini menghalangi berkat. Kalau orang lain sudah tidak ada lagi yang bisa disalahkan, mulailah kita salahkan diri sendiri. Aku nggak sembuh, imanku nggak cukup gede. Aku nggak sembuh karena aku kurang berdoa. Aku sakit begini karena Tuhan hukum aku. Aduh, emangnya Bapak itu suka menghukum satu orang? Yesus, Yesaya 53, dia diganjar karena kesalahan dan pemberontakan kita nggak cukup. Mungkinkah Bapak di surga itu punya hobi, yaitu menghukum? Enggak. Bagi Bapak itu berat menghukum Kristus karena kita. Udah cukup, selesai sudah. Makanya di Roma 8 dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Jadi kalau kita masuk dalam masalah, yang pertama kita salahkan orang lain. Kalau sudah nggak ada kandidatnya, nggak ada calonnya lagi, kita salahin diri sendiri. Karena paling gampang, karena kita kalau nyalahin diri sendiri, yang paling dekat, alamat yang terdekat. Aku begini karena tuh sedih, mulai frustrasi, mulai depresi. Aku sedih, duduk sendiri, ambil bakmi. Saudara-saudara seperti itu nggak? Saya nggak bicara tentang kesembuhan ilahi aja. Saya lagi bicara tentang kesembuhan batin dulu. Hatimu beres, hidupmu beres. Benar? Hubunganmu dengan Allah beres, dan hubungan Anda dengan dirimu sendiri beres. Hubungan Anda dengan dunia luar beres. Anda mau cuci pinggan, cuci piring, Anda mau cuci rantang, cuci dari dalam. Jangan seperti orang Farisi yang luarnya putih, dalamnya kuburan. Dalamnya bangkai semua. Tuhan ajari kita untuk cari dulu kerajaan surga itu inside dan outside. Kita ini selalu membutuhkan kambing hitam, seseorang untuk disalahkan. Kenapa hari ini aku menjadi orang yang baik? Karena waktu aku kecil aku dilecehkan. Saudara-saudara, kalau ini adalah sikap hidup Anda tak akan pernah keluar dari masalah Anda, apapun permasalahan itu. Never will go out, never will come out. Sebaliknya, ini jawab Yesus, ayat 3. Yesus luar biasa. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Kata-kata ini luar biasa dan mengerikan. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, nggak berani ajari murid-murid saya begini. So dia ajarin sama murid-muridnya, dalam segala perkara termasuk yang nggak enak. Kalau memang mau salahkan seseorang, salahkan Tuhan. Dia berkata, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan kata lain kan Tuhan yang bertanggung jawab atas keadaannya. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ingat, waktu ayat 3 ini disebutkan, dicatat, waktu Yesus menyebutkan ini, si buta belum menerima mujizat. Si buta belum melihat. Betul? Waktu murid-muridnya tanya, siapa penyebab kebutaannya? Tuhan bilang, Bapak. Hah? Wow, ini resiko besar ini. Bisakah Allah itu dimuliakan dalam kebutaan seseorang? Saya kira
Tuhan hanya dimuliakan lewat kesembuhan. Saya kira Tuhan cuma dimuliakan kalau orang lumpuh itu berjalan, kalau orang buta melihat, orang tuli mendengar. Tapi di sini diajarkan bahwa Tuhan dimuliakan dalam kebutaan seseorang. Bisa nggak Tuhan dimuliakan di dalam diri seseorang yang cacat? Bisa nggak Tuhan dimuliakan? Mungkin Anda merasa, aku ini lahir dengan hidung segede jeruk. Kok nggak bisa seperti si Sodong Yusi Dungya, siapa? Yang Korea sekarang. Yang cewek-cewek yang Korea, kok nggak bisa seperti Kim Ji Dong? Saya nggak ngikuti K-pop. Jangan-jangan bapak ibu di sini juga ngikuti K-pop semua ya. Bisa nggak Tuhan dimuliakan dengan hidung kita yang segede jeruk? Bisa nggak? Aku nih bisa nggak Tuhan dimuliakan dalam kegagapan seseorang? Saya kira kalau orang itu bisa bicara lancar, bisa berkhotbah dengan fasih lidah, baru Tuhan dimuliakan. Apa hubungannya Allah dengan kegagapan seseorang? Bisakah dia dipermuliakan? Menurut ayat ini, bisa. Tuhan bisa dimuliakan dalam segala perkara. Amin. Dan bagi orang yang merasa dirinya menanggung derita tersebut, kalau dia bisa menemukan domba putihnya, dia akan move on. Dia akan masuk dalam rencana Allah yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jangan izinkan situasi apapun melumpuhkanmu, termasuk kelumpuhan secara jasmani. Anda bisa move on, maju ke dalam level yang lebih tinggi dalam rencana Allah. Kalau Anda punya situasi tidak mengenakan sekalipun, siapa yang perlu disalahkan? Salahkan Tuhan. Dan cara terbaik untuk menyalahkan Tuhan, catat baik-baik, adalah membenarkannya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Saya harap tidak membuat Anda bingung. Cara terbaik untuk menyalahkan Tuhan adalah membenarkannya. Sebab Allah kita tidak pernah bersalah. Tidak ada pertukaran bayangan di dalamnya. Ketika saya waktu kecil dilecehkan oleh seorang pendeta secara seksual, Anda yang pernah baca biografi saya, Anda tahu ceritanya. Saya ketika bertobat terima Yesus, daging saya nggak terima. Ada sesuatu yang belum diselesaikan di dalam diri saya. Saya masih ada satu pertanyaan yang tidak akan pernah saya akan berhenti bertanya sampai ada jawaban yang puas. Why? Kenapa kau izinkan itu terjadi di hidupku? Dan mau tahu ketika saya dilecehkan? Itu terjadi ketika saya mencari siapa itu Yesus. Saya ketemu pendeta yang bermaksud lain. Saya tidak khotbah dari teori Anda, saudara. Saya sekarang bermerek pendeta. Kalau saya tidak menemukan domba putih saya tidak bisa berdiri di depan Anda hari ini. Tapi badan saya, tubuh saya menuntut sebuah juru selamat. Karena daging saya memang nggak suka sama Tuhan, tidak alami bagi manusia untuk daging ini kan memang lemah, tidak mau sama Yesus Kristus. Saya cari jawabannya. Kenapa engkau izinkan itu terjadi? Jawab aku. Ketika saya bertobat, ada satu yang ganjal di hati saya. Jawab aku. Memang Tuhan selamatkan saya dari berbagai macam bahaya, termasuk bunuh diri 3 kali nggak jadi. Tapi sebelum Tuhan jawab yang satu ini, aku belum mendapatkan penebusan tentang satu ini. Cerita tentang salib gak cukup bagi aku. Sebelum kau bisa menjawab ini, aku gak bisa move on, lanjut kepada fase berikutnya di hidupku. Dan aku akan mandek, berhenti di sini, macet di sini, gak akan berjalan sedikit pun lagi. Aku tidak bisa meninggalkanmu, tapi aku tidak mau mengikutimu sampai ini resolve, diselesaikan. Kenapa pada waktu aku mencari Tuhan di Singapura, saya ketemu seorang guru yang adalah pendeta di gerejanya, yang akhirnya melakukan perkara-perkara yang memalukan terhadap saya. Waktu saya masih kecil sekali, masih usia SD. Lalu semakin lama saya menuntut, semakin sakit hati saya. Semakin saya menuntut, semakin sakit hati saya. Saya berkata,
Kenapa begini? Kenapa begini? Harusnya kan bisa begini. Harusnya pada saat itu saya mulai cari kambing hitam. Harusnya guru saya bisa bantu saya. Harusnya teman-teman saya bisa bantu saya. Dan sebagainya. Saya mulai cari kambing hitam. Nggak ada lagi yang bisa pas sebagai kandidat. Saya salahkan diri saya sendiri. Dasar Philip memang bodoh. Waktu itu kok nggak melawan? Kok nggak berteriak? Kok nggak lukain dia dan sebagainya? Saya salahkan saya sendiri. Lalu tiba-tiba suatu hari ada sebuah cara yang saya tidak sangka itu bisa membebaskan saya. Tuhan berkata dengan lembut, kau tidak akan pernah tahu segala sesuatu yang terjadi di hidup ini. Tuhan bukakan saya Roma 8, tapi aku bisa bekerja sama denganmu dalam segala perkara baik yang baik maupun yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jangan pernah berkata, aku itu mengalami itu supaya suatu hari bisa mengerti orang-orang yang mengalami hal yang sama. Tidak cukup bisa menyembuhkan hati saya, tapi hari itu saya bisa pasrah sama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan dalam segala situasi hidupku. Sampai hari ini aku tidak mengerti mengapa, tapi aku tidak menuntut jawabannya lagi. Sebab saya bisa selesaikan di kaki Yesus dengan berkata, dengan Engkau ada di hidupku sekarang, cukup bagiku. Yang penting mulai sekarang sampai seterusnya, pakailah Philip Mantova sebagai Allah di tanganmu. Saya tidak tentukan saya nanti dipakai seperti apa. Apa ada hubungannya dengan masa lalu saya? Dengan Yesus anak domba Allah itu ada di dalam diri saya, cukup bagiku. Ya Tuhan, aku menemukan domba putihku. Aku sudah menemukan bahwa dengan mengenalmu hari ini, aku bisa ampuni dia. Saya tidak bertanya-tanya mengapa, tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Itu saja. Definisi domba putih adalah rencana Tuhan yang ajaib, yang tidak bisa kita ngerti semuanya, seluruhnya hari ini. Dan hari ini pelan-pelan saya masih mengerti. Ketika saya dipakai Tuhan, khususnya di kalangan orang-orang muda, saya jadi paham. Ternyata pengalaman saya dulu satu pun tidak ada yang terbuang sia-sia. Ketika hari ini saya sebagai pendeta, saya memiliki sebuah standar yang sangat strict di dalam gereja yang saya gembalakan. Orang muda kami sendiri di gereja kami di Surabaya saja digembalakan di dalam 1.200 sel group. Orang mudanya sendiri. Hitung sendiri jemaatnya berapa. Itu orang mudanya saja 1.200 kelompok kecil. Saya punya standar tinggi. Do not abuse other people based on your position. Saya tidak bisa berkata bahwa semuanya itu adalah alasan untuk saya bisa menerima apa yang saya alami dulu. No, tapi semua itu menolong saya mengerti pelan-pelan, dan saya masih terus belajar, belum sudah, tapi sudah sembuh total, bahwa segala perkara tidak ada yang Tuhan sia-siakan, semua berguna dalam hidup kita. Kalau saya menoleh ke belakang terus dan cari kambing hitam, saya akan berakhir bunuh diri. Tapi kalau saya melihat ke depan rencana Tuhan yang ajaib, saya akan kemana-mana melihat domba putih menyapa saya. Saya melihat anak domba Allah itu menebus segala situasi saya. Saya lepaskan pengampunan based on my future, not on my past. Saya melepaskan pengampunan karena melihat ke depan. Kalau Anda sakit kena kanker stadium 3, berhenti lihat yang di belakang. Too late, my friend. Apapun yang kau mau lakukan, resolusi apapun juga sudah terlambat. Satu-satunya resolusi adalah ke depan. Ya Tuhan, aku akan menunggu kesembuhan-Mu. Kau akan sembuhkan aku dari kanker pankreas stadium 3. Dokter berkata aku tinggal berapa bulan lagi. Ya Tuhan, sembuhkan aku. Aku bisa hidup 13 tahun lagi. Bukan 3 bulan lagi, tapi 13 tahun lagi. Tapi kalau pun aku hidup tinggal 3 bulan, dalam nama Yesus, buat 3 bulanku lebih berarti daripada 30 tahunku yang telah kulalui. Aku pokoknya akan menemukan domba putihku. Situasiku akan tertebus oleh Engkau. Aku tidak akan berkata menyerah. Aku percaya kesembuhan ilahi. Kalau Anda dengarkan firman seperti ini dari seorang psikiatris yang tidak percaya kesembuhan ilahi, Anda bisa anggap ini khotbah yang membuat Anda semuanya jadi nggak percaya kesembuhan ilahi. Tapi kalau Anda dengar dari seorang yang mempraktekkan pelayanan kesembuhan ilahi, khotbah ini adalah hikmat. Anda tidak usah tunggu dengan menangis terus, dengan menasihati diri sendiri nangis. Kapan aku sembuh? Doakan KKR 1, KKR lain, KKR berhenti ke KKR. Berdoa sekali, lalu bersuka cita setiap hari. Hidupku
Aku punya tinggal 3 bulan, tertawa dan berkata, terima kasih dokter, Anda melakukannya dengan profesional. Tapi mari dokter saya ajak beriman sama saya, hidup saya nggak cuma 3 bulan, 3 tahun lagi, 6 tahun lagi, 9 tahun lagi, 12 tahun lagi. Amin dokter, gituin. Tapi dok, kalau saya tinggal 3 bulan seperti kata dokter, terima kasih memberitahu saya sejujurnya, saya akan jadikan 3 bulan saya lebih berarti daripada 30 tahun orang lain. Aku akan pakai hidupku untuk melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa. Aku akan jadi inspirasi buat komunitasku. Siapa bilang orang di kursi roda adalah orang cacat? Setiap hari saya melihat orang yang berjalan kedua kakinya bisa lari ke sana sini, dugem kanan kiri, itu yang cacat. Kakiku cacat, hidupku tidak perlu cacat. Yesus penebusku, anak domba Allah. Dialah domba putihku yang menebus situasiku. I have a future. Aku punya masa depan. Masa depanku penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Kalau saya 3 bulan lagi mati, nggak apa-apa. Semua orang tuh akan mati, cuman ada yang mendahului gitu aja loh. Kalau Anda sehat walafiat, Anda pun akan wafat. Walafiat dari kata walafiat, wafat. Anda kalau sehat walafiat, Anda matinya cuman slower rate. Cuman di dalam kalau orang nyetir itu kilometernya lebih pelan gitu aja. Semua kita pasti sampai tujuan, yaitu funeral. Jangan takut mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan ilahi bukan segalanya, tapi kehidupan berarti. Itulah domba putih. Saya tidak mau lagi cari apa yang bisa menebus, membuat saya puas. Saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, dalam segala keadaan Tuhan bisa bekerja sama. Amin. Amin. Itu domba putih. Jadi kalau hari ini ada yang berkata seperti ini, Pastor Philip, saya ini single, saya ini sudah umur 30 sekarang. Menurut masyarakat, sudah lewat 30, sudah mulai tanggal-tanggal kadaluarsa. Saya berdoa, saya udah berdoa, siapa bilang saya nggak berpuasa? Saya puasa. Sebab orang-orang bilang saya kok agak gemuk, saya puasa sekalian untuk diet, siapa tahu ada yang tertarik. Pastor Philip, kenapa kok sampai sekarang saya masih single? Menangis sekali. Berhenti nangis. Dalam nama Yesus, stop crying. Anda mau nangis, nangis lalu jiwa-jiwa. Jangan nangis untuk Anda single. Siapa yang menghalangi aku dapat jodoh? Tuhan, mau apa? Anda mau salahkan seseorang, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan tubuhmu. Iya, karena tubuhmu gak seperti Kim Ji Dong. Siapa tahu namanya? Saya tidak ngerti. Tubuh saya lebih seperti bibimbap. Ya, jangan salahkan tubuhmu. Yes. Anda pernah tahu nggak teman-teman yang tubuhnya oke-oke aja, nggak cantik-cantik banget, dapat pasangan yang lumayan juga. Saya kira orang seperti itu kalau tampangnya seperti itu akan berat jodoh. Ternyata enggak. Malah suaminya itu cinta romantis sekali. Anda pernah lihat nggak orang yang tampangnya lumayan berat jodoh sampai hari ini? Siapa bilang Anda nggak dapat jodoh? Jodoh karena berat badan Anda. Jangan salahin, jangan kambing hitamin diri sendiri. Lebih baik saya belum punya jodoh, single and happy, daripada saya single and depresi. Tambah single forever. Ya kan? Siapa mau kawin sama orang depresi? Bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Saya lagi kuliah anak-anak muda nih, katakan amin kalau setuju. Siapa tahu nih anak-anak Anda di depan ini. Jangan salah diri sendiri. Nanti jangan-jangan setan berkata, kamu tidak dapat jodoh karena kamu nggak berani sih. Rock mini. Atau kalau berani, berikan dirimu. Mungkin dia mau. Malah setan mendapatkan celah. Stop it, stop blaming somebody, stop blaming yourself. Yang membuat Anda tetap single hari ini, ultimately yang terakhir, yang betul-betul tahu apa yang dia perbuat, yang betul-betul mengkontrol, mengendalikan seluruh alam semesta, yaitu Tuhan. Kalau dia masih mau Anda single, make use of your single life. Pakai baik-baik masa-masa single Anda. Amin atau amin? Saya ini loh kerja sekarang ini. Saya bekerja. Saya coba buka toko ini, gagal. Saya buka toko itu, gagal lagi. Ini sudah 3 kali saya berusaha kerja dan saya gagal. Saya harus jual rumah. Dulu rumah punya sendiri, sekarang ngontrak. Dulu punya Mercy. Dulu punya satu jenis kucing-kucingan.
Jaguar, sekarang kucingnya berubah. Ya, dulu ya. Jadi saya dulu punya mobil mewah. Sekarang mobil saya biasa, sepeda motoran. Aduh Tuhan, mengapa aku begini? Aku sedih. Lalu mulai salahkan diri sendiri. Jangan salahkan diri sendiri. Evaluasi di mana gagalnya. Jadikan itu masa-masa kuliah lagi. Kuliah nggak masuk kampus itu loh. Jangan bela diri. Enggak, cuma bad luck. Enggak, pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Bangkit lagi. Jangan salahin, wah pasti ini karena itu. Lalu kepahitan dengan orang yang yang makan uang Anda. Wah nggak bisa ampuni aku, sampai 7 keturunan akan aku ampuni. Pergi ke Hongkong, di bawah jembatan ada itu nenek-nenek tua yang kalau kita kasih uang, mereka akan ambil itu apa namanya, bakyak, tahu ya, sepatu, lalu foto orang yang Anda tidak sukain, ditaruh di sana, dikutuki sama dia sambil dipukul-pukul. Kayak ya, Anda dulu, iya kita kutukin aja, kita kutukin terus aja, kita kutukin, biar mati 7 keturunan. Tambah kita dosa. Udah, don't blame him. Orang jahat banyak, gak cuma dia. Dia one in a million. Dia one among million. Satu di antara jutaan orang. Anda kebetulan ketemu sama orang kayak gitu aja. Gak dia ya, orang lain yang akan kemakan Anda. Udah, jangan salahin dia, jangan salahin diri sendiri. Dasar aku bodoh, istri juga gitu. Papa sih terlalu berani. Papa sih dari masalah ekonomi jadi masalah pernikahan. Kambing hitam itu selalu membuat kita semakin terpuruk dengan keadaan. Udah, sama-sama bergandeng tangan berdoa. Kami belajar dari pengalaman kami, evaluasi. Kenapa ini semua terjadi? Suatu hari akan menjadi kesaksian Tuhan. Aku tahu kalau suatu hari aku sukses, itu karena anugerah-Mu. Bukan berarti demi supaya Tuhan memberitahu kita bahwa sukses itu dari Tuhan, kita diizinkan dibuat Tuhan bangkrut berkali-kali. Jangan begitu, jangan dibolak-balik. Domba putihnya dibolak-balik jadi pusing. Tapi kalau sudah terjadi terlanjur, tebuslah itu keadaan dengan rencana Tuhan akan datang. Aku percaya Engkau akan melakukan seperti firman-Mu. Engkau sudah menyediakan apa yang kuperlukan. Aku tahu ya Tuhan, keadaan ini akan berubah. Dan sementara sekarang, aku belajar untuk mengerti semua ini dalam rencana. Aku tahu Tuhan, mujizat akan terjadi. Tapi aku tidak akan tunggu sambil gigit jariku. Aku akan tunggu. Dan sebelum mujizat terjadi, aku mau bersyukur kepadamu. Aku tahu semua ini nanti akan berguna di hari esok. Mungkin Anda diizinkan bangkrut sekarang, supaya pada zaman anak Anda bisa memperingatkan mereka, supaya jangan mereka bangkrut. Saya melihat ada orang kaya lama, yang uangnya sebajak banyaknya, sampai ke anaknya, habis semua savingnya. Saya melihat beberapa, kok tahu? Saya pendeta. Saya melayani beberapa di antara mereka dengan air mata tercucur di mana-mana. Di seluruh rumah itu, papanya nangis, anaknya nangis, pada nangis, uang kami habis semua. Papanya yang paling kasihan, ini uang papa seumur hidup, habis gitu aja. When you see that, you'll be thankful kebangkrutan terjadi di masa hidupmu, bukan di masa hidup anak-anakmu. Selalu ada jawaban di depan sekarang. Sebelum terjadi, sebelum kita tahu jawabannya, terima dengan iman dulu. Aku tahu Tuhan Kau punya rencana. Selalu positif, itu loh. Terakhir ya, saya mau beritahu, domba putih itu adalah sikap hati. Kalau kambing hitam itu mentalitas korban, domba putih itu selalu mencari positifnya. Orang yang seperti ini adalah hati yang gembira, dan itu adalah obat. Selalu cari positifnya. Ya Tuhan, aku tahu ini ada maksud Tuhan. Selalu temukan positifnya, dan Anda akan temukan rencana Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ada yang dari keluarganya orang tuanya cerai. Saya pernah bicara dengan, bukan orang muda lagi loh, anaknya udah gede, tapi dia menjadi orang yang tetap sekaligus usia tidak membuat rasa hati yang hancur otomatis pulih. Saya berbicara dengan seseorang yang sudah setengah umur, tapi saya tahu dia dari keluarga yang berantakan.
Ketika saya ngomong-ngomong sama dia, saya beritahu, Bapak tahu, saya tidak bisa menjawab dan sok pintar menjawab kenapa Anda diizinkan lahir di keluarga yang cerai. Tapi tahukah Bapak, ada berapa banyak orang yang hebat hari ini di dunia adalah anak yang berusaha diaborsi. Ada berapa banyak orang-orang yang lahir dari keluarga yang berantakan yang jadi presiden. Mungkinkah Tuhan izinkan Anda sekarang di rumah Anda dinomor duakan sama orang tua Anda? Saya melihat ada beberapa orang yang sudah lanjut usianya pun masih membawa sakit hati dari masa mudanya. So dia merasa dia dibandingkan sama cicinya. Cicinya selalu yang dianggap cantik, dianggap pintar, dia nomor duakan. Sakit hati. Itu kalau nggak diselesaikan, kambing hitam itu akan mendatangkan kanker. Anda salahkan, Anda cari-cari dengan logika. Kenapa mama nggak suka sama Anda? Dimulai dari benci mama, takut, merasa bersalah, sampai akhirnya benci diri sendiri. Memang nggak secantik ciciku. Memang aku nggak sepintar dia. Aku dinomor duakan. Izinkan saya memberi nasihat sederhana. Tuhan izinkan Anda dilahirkan di keluarga yang mamanya, ibunya tidak terlalu becus menyamakan cintanya. Tuhan izinkan Anda lahir di sana supaya Anda jadi independen. Kalau Anda perhatikan pekerjaan yang Anda sekarang lakukan dan kerjakan, tanggung jawab yang Anda pikul sekarang, itu nggak mungkin bisa kalau Anda tidak seindependen, semandiri ini. Ada anak-anak yang dinomor duakan, dianaktirikan pada anak kandung. Kalau sekarang orang itu dibutakan karena sakit hatinya, saya yang dari orang pihak luar aja bisa melihat the line of work, profesi yang orang ini sekarang jalankan tidak memungkinkan dijalankan oleh anak manja. Tuhan sengaja taruh Anda dilahirkan melalui kandungan seorang mama yang belum cukup pendidikannya menjadi seorang ibu. Karena Tuhan sedang menyiapkan Anda menjadi pemimpin yang tangguh. Tapi kalau pahit itu pilihan Anda harusnya bisa melihat why God put you. Kalau Tuhan menciptakanmu menjadi anak mamamu, bukan untuk pahit. Pahit itu pilihan. Tuhan tidak pernah suruh kita jadi pahit, tapi Tuhan suruh kita jadi kuat. Dan saya beritahu sama wanita itu, lihat profesi yang Anda jalankan sekarang tidak dijalankan oleh cici Anda kan? Cici Anda apa? Ibu rumah tangga. Bukan meremehkan mereka ibu rumah tangga, jangan salah sangka. Lihat, cici Anda ibu rumah tangga kan? Kalau Anda dulu disayang oleh mama seperti cici Anda hari ini tidak bisa melakukan apa yang Anda sangat cintai dari dalam pekerjaan Anda. Tuhan menaruh Anda sebagai anak mama, dinomor duakan. Sebab cinta itu datang dari Tuhan kok. Yang kurang dari manusia bisa ditambal sama Tuhan. Tetapi lihat, Tuhan izinkan ini gemblengan buat Anda. Suatu hari Anda akan jadi CEO di perusahaan. Tahukah Anda? Tuhan tahu pengalamanmu. Tuhan menyediakan hikmatnya, mempersiapkan Anda menjadi orang yang tepat untuk Anda hari ini dan situasi Anda. Jangan menyesal dulu dinomor duakan. Cintai saja orang tua Anda, karena Alkitab mengajari hormati mereka. Sisanya yang kurang, yang defisit, Tuhan yang kasih dari surga. Jesus is father to the fatherless, husband to the husbandless. Saya minta Anda untuk mengerti. Ini penting untuk kita bisa pahami. Yabes ditolak begitu, tapi justru dia menjadi seorang yang luar biasa, bergerak di bidang real estate. Dia tidak bergantung karena dia nggak dapat warisan. Nama aja artinya apes. Zaman itu anak ada sebajak banyaknya. Zaman dulu itu keluarga kayak peternakan. Tapi Yabes berdoa, justru karena dia disia-siakan itu, dia jadi seorang yang mendekat sama Tuhan. Dia menjadi seseorang yang kuat di dalam mengambil keputusan, mengembangkan empire bisnisnya sendiri tanpa bergantung dengan toko papanya. Dia menjadi seorang inovator, kreator. Yusuf dibuang gitu. Kalau dia tetap di rumah papanya, nggak dijual ke Potifar lewat saudagar Amalek, dia pasti jadi anak rusak, anak manja, kena narkoba, kecil-kecil gitu aja udah bisa sok-sokan. Koko kalian semua nanti akan tunduk sama aku. Bayangin orang gitu kalau terus dibesarkan di rumah Yakub, apalagi Yakub suka bohong dulu. Itu gedenya jadi koruptor, punya posisi
sombong-sombongan, bohong kanan kiri. Dia dijual, sakit, dipenjara, Potifar difitnah. Oh, tapi Yusuf ketika bertemu dengan saudaranya, dia berkata, aku telah menemukan kambing domba putihku. Kalian bukan lagi kambing hitamku. Dulu mungkin kalian pernah jadi kambing hitamku. Bahkan aku sendiri bertanya, mungkin aku ini tidak layak dicintai. Tapi hari ini aku tahu, untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa dan bahkan seluruh dunia lah, Tuhan menyuruh saya mendahului kamu ke Mesir, supaya aku jadi bapaknya Firaun hari ini. Aku tahu susahnya penjara. Aku bisa mengerti kesusahan orang lain. Wow. Yeremia, sebelum kamu lahir, sebelum di dalam kandungan mamamu, aku sudah mengenalmu. Semua pengalamanmu, kekuranganmu, keluh kesahmu, orang salah, berbuat salah kepadamu, semua itu kubuat jadi satu kriteria untuk menjadikanmu nabi bagi segala bangsa-bangsa. Saya beritahu, Anda lebih berharga dari ayam. Ayam itu dari kepala, bulunya sampai pantatnya, semuanya berguna. Bulu jadi kemucing, pantatnya malah semua orang berebut. Kalau lagi buffet, itu brutunya punya gua. Ususnya pun, semua. Dari A sampai Z, dari kepala sampai bawah kaki, dari kesehatanmu sampai penyakitmu, dari kemenanganmu sampai kekalahanmu, semua akan berguna di tangan Tuhan. Jangan cari kambing hitam orang lain maupun dirimu. Serahkan keadaanmu dalam rencana Allah. Dan minta Tuhan berimu mata, sepasang mata yang positif. Tuhan, mulai hari ini hatiku akan gembira. Laksanakanlah niatmu dalam hidupku. You may do it now. Aku siap untuk engkau berkati dan engkau pakai sejak malam hari ini. Amin. 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 Katakan kanan kirinya, jangan cari kambing hitam lagi, cari domba putih. Haleluya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.